Sekarang publiknya sendiri itu ada tipologinya ya. Jadi publiknya sendiri ada tipologi. Apa itu tipologi publik? Yang pertama ada kategorinya all issues public. Yang dimaksud bahwa kelompok ini bersikap aktif dalam berbagai isu. Jadi semua isu mereka ikuti. Jadi semua isu mereka baca, mereka tonton. Pokoknya mereka ikuti perkembangannya seperti apa. Nah ini tipe-tipe all issue public. Ini orang-orang yang punya tenaga ekstra lah. Jadi semua isu mereka ikuti. Mungkin daya ingin tahunya sangat besar gitu ya. Sehingga apapun isunya mereka tetap lahap. Yang kedua adalah kebalikannya. Apathetic public. Apathetic public artinya adalah kelompok yang tidak memperhatikan atau tidak aktif terhadap semua isu. Ini betul-betul lawan 180 derajat dari yang pertama ya. Apathetic public, namanya apathetic ya apatis. Mereka adalah yang tidak mau tahu lah. Tidak mau tahu urusan yang lain. Urusan politik, urusan apapun enggak mau tahu. Yang penting bagi mereka hidup berjalan normal, bisa makan, bisa belajar gitu ya, dan seterusnya. Jadi kelompok ini tidak peduli dengan berbagai isu, apapun isunya, enggak tertarik. Jadi dua nama ini, dua tipe ini berhadap-hadapan secara diametral itu ya. Kemudian yang ketiga adalah single issue public. Ya, dari namanya single ya. Artinya adalah mereka atau kelompok yang aktif pada satu atau sejumlah isu terbatas. Ya. Itu. Jadi mereka tidak mengikuti banyak isu, ya, cukup isu terbatas saja atau satu isu saja yang betul-betul mereka concern di dalamnya. Nah, biasanya mereka adalah kelompok-kelompok. Dulu dalam mata kuliah komunikasi politik kan ada yang disebut kelompok kepentingan ya, interest group. Nah kelompok-kelompok kepentingan ini tipenya ini single issue publik. Karena biasanya kelompok kepentingan itu mereka akan punya perhatian, akan punya concern terhadap isu-isu yang memang mereka minati sesuai dengan kelompok mereka. Katakanlah misalnya Ikatan Dokter Indonesia, IDI ya. Maka mereka akan mengikuti isu terkait dengan kedokteran atau kesehatan secara umum. Jadi misalnya kalau ada kasus terkait ya kayak sekarang ini terkait dengan vaksin, terkait dengan apapun lah ya, atau ada malpraktek dan lain sebagainya, maka biasanya IDI akan mengikuti kasusnya. Itu. Atau misalnya kelompok HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Maka mereka biasanya itu mengikuti isu-isu yang berkaitan dengan dunia usaha. Ya. Bagaimana supaya dunia usaha berjalan, ya tetap nyaman. Di tengah pandemi seperti sekarang ini, usaha tetap berjalan tuh bagaimana? Nah itu mereka concern di situ ya. Urusan yang lain mereka nggak begitu peduli. Ya. Nah ini single issue public. Kemudian yang keempat adalah hot issue public. Nah ini kelompok yang baru aktif setelah semua media mengekspos hampir semua orang dan isu menjadi topik sosial yang diperbincangkan secara luas. Nah, jadi ini yang tadinya diam-diam saja gitu ya, nggak begitu memperhatikan, nggak begitu peduli terhadap kasus itu, isu itu, tapi ketika isu itu menjadi viral gitu, menjadi perbincangan banyak orang di media-media sosial atau di forum-forum yang lain, baru ngikutin, baru aktif.
Nah, ini namanya hot issue public. Ya. Oke, jadi ada 4 ya. Ada 4 tipologi opini publik. Saya ulang lagi ya. 1, all issues public. 2, apathetic public. 3, single issue public. Dan 4, hot issue public. Oke, sampai di sini sebelum saya lanjutkan ada yang bertanya? Saya mau tanya deh, Pak. Ya, silakan. Berarti kalau berbicara opini publik, kita nggak bisa lepas dari ruang publik dong, Pak. Ya, betul. Ruang publik, karena yang namanya opini publik itu kan memang perlu space ya, perlu tadi itu yang aktual. Opini yang aktual. Dan opini yang aktual itu kan opini yang dinyatakan secara sesungguhnya, yang dilandasi oleh kebebasan mengekspresikan. Jadi orang berpendapat tidak takut, tidak ragu. Nah, itu adanya di ruang-ruang publik. Ya, seperti kata Habermas itu public sphere ya. Dan public sphere itu kan adanya di negara demokrasi. Jadi orang tidak takut untuk berbicara, untuk menyampaikan pendapatnya. Gitu. Ya. Kira-kira seperti itu ya.